Puji Tuhan, terima kasih buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau satu dalam doa, saya undang dengan hormat, semua bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat satu minggu kami lewati bersama Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami, tapi oleh karena kasih-Mu lah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir di ruangan ini Tuhan. Bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini kami bersama-sama memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Urapi kami kembali Tuhan. Setiap yang ngambil pelayanan, baik itu dari usher, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami satu hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Jamah sentuh hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami pulang tidak sama kami seperti datang. Tapi kami pulang membawa jawaban lepas jawaban. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Tapi ibadah yang luar biasa. Di mana Yesus ditinggikan, diagungkan. Kuduskan ruangan ini terlebih lagi ruangan hati kami. Bahkan setiap peralatan musik yang kami pakai Tuhan, biar semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Pengkiandu yang menyampaikan isi hati-Mu kembali Tuhan. Mari Tuhan taruhkan benih firman di mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit yang ada di Amerika Tuhan. Pelayanannya Tuhan Engkau berkati, kesehatannya Tuhan Engkau berkati. Biar lewat pelayanannya Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Ibu Yani Tuhan, jadikan dia terus tiang doa bagi gereja GBI Rem ini Tuhan. Jadikan dia kuat sebagai istri Tuhan. Kesehatan menjadi bagiannya, bahkan anak menantu bahkan cucunya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Lewat pujian pun engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapkan hati kita saudara. Tetap tinggal berdiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Menjamah setiap kami. Supaya kami boleh mampu mencerna setiap firman yang kami dengar hari ini. Roh Kudus memberikan kami pengertian, mencelikan pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman. Oh, mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari panggil dia. Bapa Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. lewat lembah, Lewat lembah gelap
Kau temani kami Tuhan. Kau temani aku. Biarlah roh-Mu bekerja bagi kami. Roh-Mu bekerja selalu Kebaikan kami untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami menyadari Bapa, cara-Mu merawat kami sangat luar biasa. Semua Engkau penuhi, tapi Engkau izinkan juga kesulitan-kesulitan menghadang kami. Tapi di tengah semuanya Engkau memberikan kekuatan dan tujuan hidup yang jelas. Dan kembali di tempat ini, kami rindu dikuatkan salam sabda-Mu. Biar Roh Kudus menguraikan dengan cara yang sederhana. Sehingga setiap kami memahami, mengerti, dan punya kemampuan untuk melakukannya. Kami siap untuk diberkati dan menjadi berkat. Khususnya di tengah keluarga kami. Karena doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang satu kata, coach. Ya. Kita bangkit berdiri, tolong. Yohanes 5 ayat 1 sampai 10. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
tetapi hari itu adalah hari Sabat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Amin. Silakan duduk. Saudara, memang kalau orang melihat tempatnya itu lebih mudah untuk membayangkan, ya, dan lebih mendekati kejadian aslinya. Saudara, di kolam Bethesda itu kira-kira gini, ada tembok batu besar, ya. Di situ ada 5 kolam, tapi sudah kering. Dan di sebelah kolam itu ada serambi, ada ruangan-ruangan tempat orang sakit berbaring dan duduk. Jadi saya mau bicara soal tempat. Tempat itu ada banyak orang sakit, tapi ada harapan untuk sembuh. Demikian juga dalam kehidupan ini. Di samping kita akan mengalami banyak masalah penyakit ataupun penyakit kehidupan, tapi dunia tetap memberikan harapan Anda bisa sembuh. Jadi makanya jangan gampang putus asa. Terus fight aja. Yang kedua, ayat yang kedua. Dekat Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, yang saya ceritakan tadi. Ada 5 serambinya. Kita mulai dengan yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Jadi di sini ada ketidakpastian. Di sini ada bencana, ada halangan. Tapi kolam ini tetap memberikan harapan. Tapi perhatikan, apakah harapan itu muncul seketika? Tidak. Dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Ini adalah gambaran ketidakpastian. Saudara, ada orang lumpuh, orang timpang, orang buta. Ini yang paling sulit untuk masuk ke kolam yang mana menurut Bapak? Yang buta, yang lumpuh, atau yang timpang? Antara lumpuh dan buta itu susah dulu. Yang lumpuh enggak bisa jalan, yang buta enggak bisa ngelihat. Ini memang 2 penyakit yang susah banget, ya. Sekarang perhatikan ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu yang menggoncangkan air itu. Ini kuncinya, saudara. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi saya lengkapi situasinya. Tempat itu punya 5 kolam, 5 serambi, semuanya sakit. Yang kedua, mereka akan sembuh kalau air itu diobok-obok malaikat. Itu ceritanya. Coba kapan malaikatnya turun? Kapan ngobok-ngoboknya? Saya kan nggak tahu kan. Nah di sini dikatakan sebab sewaktu-waktu. Jawabannya cuma lagunya Kus Plus. Kapan-kapan? Ya sudah terserah kapan aja deh. Ya. Jadi di sini perhatikan di dunia ini banyak ketidakpastian. Kita nanya, kapan suamiku gajinya naik? Kapan suamiku itu senang di rumah? Kapan hidupku berubah? Dan semuanya ketidakpastian. Dan kita hidup di tempat yang seperti itu. Dan isinya apa saudara? Isinya orang sakit. Saudara kelihatannya sehat. Tapi banyak yang sakit pikiran kan? Sakit jiwa, sakit mental, sakit hati. Kalau sudah tua tolong, gak usah sakit hati. Sudah banyak sakit ginjal, sakit empedu, sakit jantung, ditambah lagi sakit hati. Ngapain? Ya. Nah sekarang syaratnya gimana supaya sembuh? Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air kolam. Jadi syaratnya 2. Pertama, kalau Anda bisa ngelihat, mungkin malaikatnya turun gak kelihatan ya. Tapi air diobok-obok kan pasti ngelihat.
Syarat pertama adalah melihat. Orang kalau bisa melihat yang tidak terlihat, dia akan sembuh dari kesulitan keuangan. Amin. Yang pertama itu adalah melihat yang tidak dilihat orang lain. Syarat kedua apa? Siapa yang terdahulu? Sudah orangnya sakit, ada persaingan, hidup dalam ketidakpastian. Ini loh, sekarang kita hidup dalam keadaan ini, Bu. Saudara pasti hidup dalam ketidakpastian kan? Apakah perusahaan di mana aku bekerja bisa bertahan 10 tahun lagi? Apakah bisnisku masih bisa bertahan 3 tahun lagi? Ini ketidakpastian. Terus kedua, semuanya bersaing, saudara. Tapi saudara jangan takut bersaing. Saudara pernah ke daerah mana ya? Asam Reges atau mana? Semuanya jual onderdil, mobil berderet-deret. Tapi tetap hidup, nggak ada yang mati kok. Aneh kan? Jadi persaingan itu membuat kita hidup. Karena otak kita tercerdaskan oleh keadaan. Kemudian siapa yang siap? Bayangin. Kalau orang buta jelas nggak tahu kan kapan air yang goncang. Cuma yang lumpuh, bayangin. Dia lagi ngantuk, nggak tahan dia tidur. Malaikatnya datang. Dia melek, terus nggak datang-datang. Capek hidup gitu nggak? Saudara berdoa terus nggak datang-datang di perubahan. Tahu-tahu tanpa doa lagi enak-enak, perubahan datang. Jadi dunia ini adalah tempat kesulitan sekaligus harapan. Makanya hidup itu jangan pernah patah semangat. Hidup itu jangan pernah kehabisan harapan. Saudara, saya mau cerita sedikit ya. Saya hari Jumat itu datang ke Jakarta siang, Bu. Mendarat di bandara jam 2. Saya jarang sekali, biasanya saya terbang paling malam. Walaupun malam, saya ini jarang loh pakai baju tangan panjang. Enggak, paling t-shirt aja. Enggak kedinginan, ya memang dingin karena saya terbiasa. Tapi kemarin saya mendarat jam 2, itu badan saya menggigil Bapak Ibu. Loh, saya kok aneh ya, badan saya kok menggigil. Itu kalau dari pos landing menuju ke ujung taksi, itu 1 kilometer Bu jalannya. Dan saya nggak pernah nantang koper yang kretek-kretek. Ya. Saya suka nenteng tas Bu. 2 walaupun berat. Supaya saraf otot saya tetap sehat. Sampai di panas aspal tempat taksi, itu saya tetap menggigil. Jujur, Anda ngelihat saya sehat kan? Sebetulnya di dalamnya ini sudah banyak ketidakpastian, Bu. 4-5 bulan yang lalu, itu mulai. Otot saya ini sakit semua. Saya kalau naik mobil sedan ya, mau nyetir, berdiri pegangan dulu. Nggak bisa kayak dulu, loncat, roboh, saya nggak bisa. Saya mulai menyadari kenapa kesehatan saya mulai begini. Terus ditambah dengan menggigil lagi. Saya ingat keponakan saya, namanya Ita. Dia 25 tahun kerja di Calvi Palma, bagian pendistributian obat ya. Jadi saya telepon dia di Surabaya, saya ceritakan kesehatan saya. Terus dia jawab begini. Dia ngomong begini, itu hati-hati loh Opa. Hah? Kenapa memang? Itu ciri-ciri awal dari orang kena autoimun. Ini ngomong sih benar ya. Aku sehat, autoimun nggak main-main. Saudara tahu pendeta yang namanya kayak orang Jepang, pendeta Kesia, ya masih muda, itu kena autoimun. Terus saya nanya, lu aku kira wis tuwek rek. Autoimun itu biasanya yang muda-muda. Oh, Opa ini keliru mikir. Justru autoimun itu banyak menyerang orang. Mungkin saya bekerja keras, terlalu capek, bertahun-tahun, belasan tahun ya. Baru terasa sekarang, saudara.
Waduh, saya malam gak bisa tidur. Waduh, kalau autoimun gimana ya? Wong sehat aja banyak pikiran loh. Mikirin nanti cari duit penghasilan gimana. Ya, apalagi ditambah dengan, ya omongan itu gak saya percaya sih. Tapi kadang-kadang sering lewat, ini loh bencinya Bu. Saya berusaha melawan Bu. Tapi saya belum cek ke dokter, belum saya ya. Tapi saya mulai dikasih obat-obat, saudara. Ada 5 obat yang coba saya minum. Padahal saya ini orang gak pernah minum obat, Bapak Ibu. Karena buat saya sakit atau sembuh itu persoalan pikiran. Coba pikiranmu ngomong lapar. Ntar kan tubuhmu jadi lapar, percayalah. Saudara ngomong mikir, aduh besok ini gimana yang bayar utang. Besok susah beneran saudara. Komandan ini semua dari pikiran. Hati-hati. Saya sudah menjelaskan berkali-kali ya. Gini caranya. Uang itu sebetulnya mitos, Bu. Anda beli rumah kan? Berapa harganya? Sebetulnya Anda tidak membeli rumah. Anda cuma membeli ongkos kerja. Bahan rumah itu alam berikan gratis kok. Semen bahannya gratis kan? Dari alam. Kayu semuanya gratis. Tuhan gak pernah mengut bayaran. Tapi untuk sampai ke kota, dia perlu tenaga kerja. Jadi uang itu sebetulnya gak usah membeli apa-apa, saudara. Yang dibeli adalah tenaga kerja. Nah, jadi dunia sekarang hidup dalam ketidakpastian. Yang kedua ada persaingan, ya. Yang ketiga, kapan? Enggak tahu perubahan itu terjadi. Kita naik lagi satu, ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Muncul teori kemungkinan dalam otak saya. Yang pertama saya mau nanya, umur orang ini berapa? Saya kemarin lagi berdebat sama Pak Julius Parapat. Anda tahu kan? Julius Parapat itu S3 teologi. Dia rektor, saudara. Apa Pak Pengki pertanyaannya? Yang pertama, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, kan murid-muridnya disuruh mengumpulkan yang lebih kan? Kenapa harus dikumpulkan? Itu pertanyaan saya. Kedua, setelah terkumpul 12 bakul, itu dibawa kemana? Dia syok, saudara. Nanti saya kasih waktu seminggu ya, ketemu saya lagi, tolong bantu saya jawabannya. Kenapa ikan yang keleleran lebih itu mesti dikumpulkan? Gak dikumpulkan gak apa-apa kan? Yang kedua, setelah dikumpulkan ada 12 bakul, itu kemana semuanya? Sekarang tolong bantu pertanyaan saya tanya yang pertama. 12 bakul itu dibawa kemana? Saya kasih waktu 30 detik. Dikembalikan yang punya, Pak. Sorry, Pak. Ini sikap orang Kristen memang. Ya, enggak ikut kerja, ikut mikirin, ikut nanyain. Dan itu sifat manusia, bener kan? Ya. Ini cuma ngetes saja, Pak. Ya. Yang punya siapa juga enggak tahu saya. Dan pertanyaan kedua, kenapa mesti dikumpulin, Pak? Karena gini, Yesus itu penjaga kebersihan nomor 1. Kalau semua pulang, ikannya keleleran, malamnya amis semua itu taman. Bu Risma bisa ngamuk itu. Jadi Yesus memberikan contoh, ya, jangan membuang-buang banyak berkat, ya, kumpulkan. Masih banyak orang lain gak bisa makan, Mas. Ya. Jadi kalau kita punya berkat lebih, gak usah foya-foya terlalu banyak. Ya, mendingan kita berikan, kita bagikan kepada orang-orang lain. Saudara, saya itu senang beli nasi bungkus banyak. Kerjaan saya di Surabaya bagi-bagi, Bu. Yang satpam, yang tukang sapu,
Saya siapin itu nasi bungkus kok. Family juga bukan kok. Makanya kalau saudara nanti ke rumah saya, tanya aja. Pak Pengki mana? Yang nganter nanti rebutan Bapak Ibu. Apa sih salahnya berbuat baik? Saudara ini bisa makan lebih dari enak loh. Saya belikan pecel mereka per bungkus 10.000 Bu. Sudah enak. Saya beli 100 bungkus. Pokoknya bagi-bagi aja. Saudara mau hidup ini berbagi? Amin. Ya. Karena pada saat kita kekurangan, kita perlu pertolongan orang lain. Hidup nggak bisa sendirian. Ya. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Orang tuanya di mana? Emang nggak dicari? Anak ini, kenapa saya tadi tanya umurnya berapa? Saya cuma mau ngecek dia di situ sejak kecil atau setelah umur 10 tahun. Terus kenapa orang tuanya nggak ngerawat? Iya kan? Perlu dipertanyakan, saya akan bertanya, saudara. Mungkin orang tuanya sudah bosan ngerawat. Saya pernah wawancara dengan beberapa istri pengerja kita ya, yang lumpuh cukup lama. Saya tanya, mereka menangis, saya tanya langsung. Bu, ibu sebagai istri ngerawat suami lumpuh lebih dari 10 tahun, yang jujur. Bosen gak? Dia netesin air mata. Bosen Pak Pengki. Tapi apa suami saya perlu disuntik mati? Kan gak bisa. Belum lagi tekanan biaya hidup. Si suami juga menderita. Dibentak-bentak gak bisa ngelawan. Ya kan? Makanya kalau balas dendam sama suami itu biarin stroke, Anda maki-maki terus. Biar kapok. Tapi ibu gak bisa makan, gak punya duit. Ya. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau bisa saya jangan dikasih penyakit. Istilahnya kalau Tuhan panggil ya udahlah, gak usah sakit, angkat aja. Sakit paling ngeri itu stroke, Bu. Di sini ada beberapa pengurus kita, suaminya stroke udah 20 tahun. Tapi hebat ibu ini sebagai istrinya, bertahan merawat. Kalau model Anda kan sudah kawin lagi, saya percaya itu. Hidup itu enggak segampang, hidup itu enggak seindah apa yang Anda bayangkan. Tapi di dalam Tuhan kita mampu merubahnya dan itulah keindahan. Ya. 38 tahun lamanya, itu waktu, kalau saya sekarang 77, 50% hidupnya di kolam Bethesda. Ya, kita naik lagi, kita selesaikan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Saudara nanti keluar dari tempat ini, jalan di Grogol atau dimanapun, Anda melihat orang yang makan aja susah, ngelihat enggak? Dan Anda tahu enggak? Tahu kan? Tapi Anda enggak berbuat apa-apa. Nah sekarang kita belajar dari Yesus. Yesus melihat dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini kejadian sih sudah lama ya. 15 sampai 20 tahun yang lalu. Saya lagi bawa anjing saya untuk mandi, saudara. Saat itu hujan keras banget. Di Jalan Jemur Sari, saya terhenti oleh lampu merah. Tahu-tahu mobil saya dipukul-pukul anak kecil, 2 orang, Bu. Kehujanan menggigil. Saya enggak bawa apa-apa. Terus setelah lampu hijau saya pinggirkan mobil saya panggil 2 anak ini. Masih 5-6 tahun, Bu, kakak beradik, perempuan 2-2. Dan di situ ada toko baju anak-anak. Saya ajak masuk, saya bicara sama pegawainya, Mbak, tolong cari ukuran anak ini, bawa ke kamar mandi, saya beli handuk 1, ya. Tolong suruh mandi, kalau Anda mau mandi indah. Setelah mandi, dikeringin, saya suruh ganti baju. Saya bekalin lagi 1 setel baju. Pas di depan ada warung makan. Saya pesenin teh panas manis. Saya suruh makan.
Setelah mereka pergi, pegawai itu nanya, Pak, itu kan yang biasa di sini di depan. Iya. Saya nggak tahu, saya baru tahu tadi. Berarti mbaknya sudah lama dong ngelihat anak dua ini. Iya Pak. Dan mbak tahu kalau dia selalu minta-minta, tahu. Kenapa Anda nggak berbuat sesuatu? Langsung saya tegur. Anda melihat dan Anda tahu, tapi Anda tidak berbuat apa-apa. Dan itulah sifat manusia sekarang. Masihkah Anda punya hati nurani dalam kehidupan ini? Tolong dong. Anda sudah diberkati luar biasa. Makanya Pak Pengki itu rezekinya nggak pernah tipis, Bu. Uang itu cuma lewat aja kok. Ya. Mungkin uang anak itu dititipkan Tuhan ke kantong saya. Dan mungkin hari ini uangnya Pak Pengki dititipkan di kantongmu. Dengar baik-baik. Cuma saya nggak pernah mau nagih aja. Uang anak istri kita dititipkan kepada suami. Makanya pulanglah ke rumah. Jangan rumahmu Tanjung Duren, nginepnya Tanjung Priok melulu. Uang yang di kantong Bapak ini jatah keluarga. Amin. Eling, sing eling iku waras, men. Dan saya pulang bahagia. Saya mikir, saya mandiin anjing bisa. Kenapa kasih makan dia tidak bisa? Kadang-kadang anjing saya itu kurang ajar loh, Bu. Kalau tak ajak jalan, dia kencing ngangkang, gua nungguin sampai selesai. Gua kencing dia nggak pernah nungguin. Itu kalau di grooming, keramas, shampoo dia lebih mahal dari shampoo saya, Bu. Shampoo saya 12.000, shampoo dia 70.000, edan enggak? Yang edan bukan anjingnya saya. Kok mau-maunya gitu loh ya. Tapi dia memberikan rezeki sama saya kok. Ya. Karena ia tahu, ia bertindak. Dia tahunya apa? Dia sudah lama dalam keadaan itu. Kenapa Yesus bisa tahu kalau sudah lama? Mungkin dia sering lewat itu, lewat tempat itu, saudara. Berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Ayat ke-7, perhatikan. Jawab orang sakit itu. Mari jawabannya kita baca bareng-bareng. 2, 3. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Padahal pertanyaannya tadi apa? Seharusnya jawabannya apa? Mau kan? Ngapain dia panjang lebar? Kasih keterangan? Kayak ditanya polisi aja. Ini cirinya orang sakit, Bapak Ibu. Jawabannya selalu menyalahkan orang lain. Jawabannya selalu kasih alasan. Orang kalau jiwanya sehat tidak akan menjawab ini. Mau selesai kan? Kenapa harus memberi keterangan panjang lebar? Ya, jadi tolong kalau Anda berkomunikasi dengan seseorang, lihatlah caranya dia menjawab. Ya, orang ini waras atau setengah gila, itu ketahuan. Oke, kita naik lagi. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Orang sakit ini bertindak enggak, saudara? Kenapa dia bertindak? Pertama, secara kejiwaan. 38 tahun gak ada orang memperhatikan dia. Karena semua sama-sama sakit kan. Cirinya orang sakit itu gak peduli. Dia cuek sama orang lain. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Dia bangun karena kaget. Kok ada orang kasih perhatian. Dan yang kedua, memang Tuhan punya kuasa penyembuhan. Amin. Saya tadi bicara kejiwaan. Tapi secara kuasa Tuhan, Tuhan nanya, kalau enggak mau ya enggak jadi. Bangun artinya apa? Sadar. Biasanya orang sombong itu enggak sadar pas dia lagi sombong. Percaya enggak, saudara? Jadi kesadaran itu perlu dibangun. Kesadaran itu nomor 1 di dalam kehidupan. Yang kedua, angkatlah tilammu. Artinya angkat sesuatu yang membuat Anda tidak sadar selama 38 tahun. Apa?
Apa yang membuat Anda enggak sadar? Kenapa banyak bapak laki-laki enggak bisa mencintai keluarganya? Lagi enggak sadar, saudara. Kalau tersadar dia kaget. Makanya tolong tanya, yang sudah menikah sadar enggak punya pasangan? Enggak sadar kan? Kesadaran itu perlu dibangun. Dan Yesus membangunnya. Baru yang ketiga, bertindak. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, sadar perubahan itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Yang kedua, angkatlah sesuatu yang membuat Anda tidak sadar selama ini apa. Ya. Baru yang ketiga, tinggalkan dan berjalan. Ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Tolong kalimat ini dipegang. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Artinya apa? Begitu kesadaran itu muncul ke permukaan, kuasa Tuhan mulai berjalan. Jadi bagi Anda yang sudah sekian tahun mendengarkan firman, kalau Anda mau bertindak, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara memang gak sakit fisik, tapi sakit pikiran, sakit mental, sakit hati, macam-macam sakit, saudara. Kelihatannya mau waras. Kita ini kadang-kadang kayak zombie, tahu? Hidup tapi mati, mati tapi masih bisa jalan. Saya kadang-kadang nyadarin diri saya. Tujuan hidup saya apa sih Tuhan? Ya. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Perhatikan, kita naik yang ke-10 terakhir. Karena orang-orang itu orang Yahudi berkata kepada orang baru sembuh, "Hei, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Yang menghalangi kesembuhan siapa? Orang-orang beragama. Loh, kita kan orang beragama. Saya kasih tahu Bapak Ibu, baca ya, tolong Kisah Rasul 11 ayat 26 supaya saudara tahu. Ya, kita baca bareng-bareng. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, lalu mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Kristen itu bukan agama, bro, bukan. Kristen adalah hubungan antara kita dengan Sang Pencipta. Makanya kita panggil Sang Pencipta kita Bapa. Anda harus sadar saudara itu anak Tuhan. Bapa kita tuh ada di sorga saudara. Dia sedang menanti kepulanganmu. Ibu-ibu kalau anakmu mestinya pulang jam 8 malam. Sampai jam 11 malam gak pulang, gimana perasaan? Perasaan Bapak juga begitu. Anda kok gak pulang-pulang sih? Udah sakit mau mati, minta hidup lagi. Padahal bapakmu di sorga kangen, men. Penyakit itu tanda panggilan untuk pulang. Ya. Dunia ini bukan tempat kita, tapi tempat dunia adalah tempat memberi makna. Memberi nilai kepada kehidupan banyak orang. Jadi perhatikan, Kristen bukan agama, tapi Kristen adalah hubungan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, kemarin cucu saya yang perempuan nunjukin satu foto sepatu. Cuma nunjukin aja, nggak minta loh. Saya yang kepikiran, semalam gua ngider, cari sepatu dia. Itu opa yang normal, amin. Banyak opa juga nggak normal. Dia nggak minta, cuma nunjukin foto. Saya kepikiran, Bu. Itulah cinta. Ya. Jadi tolong ibu-ibu tunjukin foto sepatu yang Anda mau ke suamimu. Nggak usah minta, tunjukin aja. Kalau nggak dibeli banting aja HP-nya. Cinta itu nggak usah minta, men. Ya kebetulan Tuhan berkati saya ada duit. Ya gue beliin gitu aja. Jadi ayah itu kepingin memberi kebutuhan anak-anaknya. Bapamu di sorga juga begitu Bapak Ibu. Saudara nggak usah ngeluh-ngeluh. Baru mikir aja.
duit saya tinggal segini. Tuhan pasti sudah kepikiran terhadap Anda. Amin. Coba sesuaikan hubungan kita dengan ayah kita lah. Ya. Jadi kembali ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 tadi, tolong. Fatsal 5 ayat yang ke-10. Ya. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang baru sembuh, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Agama itu terlalu banyak aturan, Bu. Tuhan tuh nggak kasih aturan kok. Kamu mau berdoa, mau enggak? Terserah kata Tuhan. Ya kan? Anda mau berbuat baik, mau berbuat jahat, terserah kata Tuhan. Tuhan enggak punya aturan. Tuhan cuma punya kesadaran, tanggung jawab, nilai hidup. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, tempat yang kita hidup sekarang ini adalah tempat ketidakpastian, Bu. Yang kedua, tempat kita hidup ini banyak orang sakit. Ya, tolong tanya, di sini siapa yang enggak punya sakit hati satu titik pun? Angkat tangan. Enggak ada kan? Sebelahmu itu sakit, Bu. Belakangmu sakit semua. Kumpulan kita, kumpulan orang sakit. Kelihatannya sehat. Kedua, dunia ini adalah tempat kita bersaing. Siapa yang terdahulu? Dan kapan itu kolam diobok-obok malaikat? Kita lagi tidur, dia datang. Kita melek, dia nggak datang. Capek kan hidup begitu? Makanya menunggu sama menanti enak mana Bapak Ibu? Kok menunggu sama menanti? Menanti sama mencari, enak mana? Enak mencari. Karena apa? Pakai tindakan. Lah kalau cari jodoh, mencari atau menanti? Ayo. Menanti, capek masuk angin, Bu. Nggak lewat-lewat. Yang lewat kambing betina lagi. Hidup itu dua-duanya. Mencari usaha, menanti adalah keputusan Tuhan. Sudah dua itu aja. Usaha sambil menanti berkat dan keputusan. Bukan karena usahamu, tapi berkatlah Tuhan membuat hidupmu berkelimpahan. Dan kalau Anda setelah mendengar firman Tuhan, Anda lakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar melakukan, maka kesembuhan semuanya terjadi. Yesus adalah seorang coach. Mari kita lihat pelajarannya yang bisa Anda praktekkan di tengah-tengah pekerjaan dan semua. Ya, silakan Rick sama Yohana. Saudara, manusia hidup itu punya alam sadar sama punya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu baru terbuka saat Anda antara tidur dan tidak. Saudara pernah? Belum lelap ya. Tahu-tahu saudara kaget gini. Pernah enggak? Ya. Itu alam sadar, enggak sadar itu antara terhubung dan tidak terhubung. Makanya yang masih punya anak kecil ya. Cik, kalau malam sebelum tidur didongengin. Yang baik-baik. Alam sadarnya, alam bawah sadar menangkap. Kenapa orang bule itu ya sebelum anaknya tidur didongengin, besoknya dia jadi lembut. Kalau anak orang Indonesia enggak, mau tidur masih dibentak, dimaki. Besoknya tawuran anak Anda. Bener enggak? Jangan dimaki. Enggak ada anak minta lahir, enggak ada. Ya. Jadi tolong kasih anakmu dengan benar-benar. Karena anak-anak adalah masa depan. Jangan pernah mengeluh di depan anak-anak. Ya, jangan pernah bertengkar di depan anak-anak. Bapak Ibu kalau bertengkar di depan anak-anak, setelah sadar mau minta maaf kepada anakmu. Saya minta maaf loh. Sorry ya, Papa sama Mama gak bisa mengendalikan emosi tadi. Anak itu stres, Bu. Jadi hati-hati. Makanya saya lihat mukamu ini stres, karena dulu orang tuamu ribut melulu. Ya, coach itu apa? Kita naik satu dulu. Hidup itu selalu perlu orang lain. Ada 4 jenis cara orang membantu orang lain. Pertama mentoring.
Carilah orang-orang yang lebih hebat dari Anda. Belajarlah dari pengalamannya, belajarlah dari pikirannya. Kedua, consulting. Kita biasa kan cari pendeta untuk konsul. Kita curhat, pendeta memberikan jawaban. Cuma banyak pendeta ujungnya, ya berdoa aja Pak, capek kan? Gak dikasih solusi. Yang ketiga apa? Training. Untuk masa depan yang lebih baik, ikuti training-training walaupun harganya mahal. Karena seorang trainer itu memberikan training itu punya pengalaman panjang. Dia membayar mahal untuk hidupnya. Kita cuma bayar 1 juta, 2 juta. Gak usah sayang, saudara. Yang ketiga apa? Coaching. Coach itu adalah pendampingan. Ya, di mana orang itu terlibat dalam hidup si pasien. Pasien coaching itu namanya kuci. Ya. Ini cara orang menolong orang lain. Ada 4 pintu. Kita naik lagi 1. Apa yang diharapkan seorang coach atau pasien bertemu dengan coach? Apa yang diharapkan? Yang pertama, honest. Jujurlah membuka persoalan Anda. Sekarang bayangin Anda ke dokter yang sakit telinga. Saudara lapor, jempolan kaki saya sakit dok. Ntar saudara dikasih obat jempolan kaki. Padahal yang sakit telinga. Yang jujur saudara, Tuhan akan menolong Anda. Kedua, forward thinking. Harapannya dengan dibuka pikiran Anda mampu berpikir ke depan. Yang ketiga, inspiring. Seorang coaching itu harus mampu memberi inspirasi kepada pasiennya. Misalnya saudara dengar khotbah saya dapat inspirasi enggak? Dapat ya? Yang keempat apa? Kompeten. Carilah orang yang pada bidangnya memang ahli, ya. Saudara mau jual soto, tapi Anda belajar ke tukang jual pecel, enggak jadi-jadi, sotonya campur pecel, saudara. Yang keempat apa? Helping others. Coaching itu punya jiwa selalu ingin menolong orang lain. Kepentingan saya, cita-cita saya ingin jemaat ini hidupnya lebih baik. Kalau saya bisa, kenapa Anda enggak bisa? Saya mau tanya, dibandingkan 5 tahun yang lalu, hidupmu enak mana sama sekarang? Enak sekarang kan? Emang Tuhan kurang berkati? Dan yang terakhir apa? Care. Kita ini harus care. Anda lihat, Anda tahu, tolong dong. Ya, oke, kita naik lagi. Saudara, manusia itu sebetulnya bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Karena manusia itu punya SDM yang namanya 5M. M pertama, men. Ya, men itu ya bisa perempuan, bisa laki lah. Artinya people, manusia. Yang kedua, manusia punya kekuatan di bidang keuangan. Ya. Yang ketiga, manusia sekarang sudah menjadi teknologi. Ya. Banyak membantu kita bidang teknologi. Yang keempat, manusia punya material, punya kekayaan, punya kelimpahan dalam bentuk jabatan dan lain-lain. Yang terakhir, manusia punya konsep hidup masing-masing dan manusia punya metode untuk menjalani hidupnya. Tergantung di mana Anda belajar. Ya. Naik lagi 1. Saudara, Yesus tadi berkomunikasi enggak? Sehingga orang ini sembuh. Semuanya diawali dengan komunikasi. Makanya hati-hati kalau saudara bicara sama orang lain. Komunikasi komponennya apa? Yang pertama, siapa yang mengajak Anda bicara? Anda harus tahu levelnya. Ya, Anda bicara dengan ibu-ibu jual pecel sama ibu-ibu punya restoran steak yang mahal. Itu beda cara bicaranya, ya. Yang kedua, cara yang kita pakai, cara apa pendekatannya Bapak Ibu? Kalau saya ngomong sama orang Cina, ya saya pakai budaya Cina. Kalau saya ngomong sama orang Madura, saya pakai bahasa Madura Bapak Ibu. Dengan gaya mereka, ya. Supaya saya bisa masuk dan terlibat. Terus pesan apa di dalam komunikasi yang ingin Anda sampaikan? Itu harus jelas. Yang keempat, kepada siapa itu tadi, ya. Level dia di mana, jabatan dia apa, budayanya apa. Dan yang terakhir, efek dari komunikasi itu bisa jadi masalah, bisa jadi berkat. Oke?
Jadi perhitungkan dampaknya, Bu. Oke, kita naik lagi. Saudara bisa membedakan antara efektif dengan efisien. Efektif ini bicara cara yang terbaik, efisien itu bicara dana, saudara. Banyak orang efektif, caranya baik, tapi tidak bisa menghemat keuangan. Ya, ada lagi orang yang cara bicara, caranya tidak baik, tapi dia bisa menghemat. Dia bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Tapi yang repot lagi, sudah tidak punya cara. Dia nggak memperhitungkan keuangan, hancurlah hidup ini. Kita naik lagi, kita mau selesai Bapak Ibu. Coaching. Coaching itu adalah bagaimana ya? Saya tahu Anda itu hidup yang di bawah tekanan parah. Saya berusaha mendekati Anda. Ya, pendekatan untuk bisa saling mempercayai. Kedua, explore. Mulai saling menggali. Saya memberikan motivasi supaya pasien saya itu bisa mengeluarkan unek-uneknya. Ya. Yang ketiga, agreement. Harus ada kecocokan, harus ada kerjasama yang baik. Line up. Akhirnya coaching dengan pasiennya bersatu. Ya. Kenapa saya nggak ngomong divine? Otak saya lagi ngeheng. Divine itu apa ya? Otak saya sering gitu. Ya udah Anda lihat di kampus ya, di rumah. Kita naik lagi. Klik. Motivasi. Orang yang kerjaannya sebagai motivator itu akan membangun kepuasan, ya kan? Pencerahan, ngeklik pikiran dan otak kita. Yang kedua, apresiasi. Orang yang jiwanya suka memberi motivasi, itu dia nggak terlalu mahal untuk memuji orang. Ya, saya kalau di depan ketemu banyak orang, aduh ibu keren banget loh hari ini. Bajunya matching sama sepatunya. Padahal sebenarnya norak juga, Bu. Itu baju dipakai 1 bulan, tiap minggu kebaktian nggak ganti-ganti. Apa sih? Maki orang sama muji orang gampang mana? Gampang muji, Bu. Muji aja. Ibu-ibu masih sering muji suami. Aduh papa hari ini keren banget kayak kita kenal pertama gitu loh. Gak bosenin. Padahal aku ingin muntah juga sebetulnya. Apresiasi. Ketemu orang berikan semangat dengan apresiasi. Yang ketiga apa? Pengakuan. Akui keberadaan seseorang. Akui apa yang dia perbuat itu cukup baik. Walaupun banyak kekurangan. Ya, akui. Terus ketiga apa? Kasih inspirasi sama dia. Berikan motivasi kepada tiap pasanganmu. Dan yang terakhir apa? Kompensasi. Ya. Jadi kompensasinya apa? Dia sudah kehilangan waktu. Dia harus mendapatkan sesuatu dari saya. Oke, kita naik lagi setelah motivasi apa? Nah, saudara, Anda bisa nge-coach banyak orang. Yang pertama, Anda adalah orang yang ramah. Gampang melakukan pendekatan. Biasanya orang itu kalau nggak kenal kaku ya. Jangan, tegur dulu Bu. Dia nyaut nggak nyaut, bodoh amat. Ya, pokoknya tegur aja. Kedua, Anda harus bisa dipercayai oleh orang itu. Wah, orang ini kayaknya gue bisa curhat ya. Kayaknya gue enak ngomong sama dia. Ya, dengar, istri atau suami berikan rasa nyaman kepada pasangan. Kenapa banyak pasangan lebih senang cerita ke tetangga daripada ke pasangannya sendiri? Karena dia nggak merasa nyaman dan aman untuk cerita kepada pasangan. Alah Pak Pengki, saya cerita gegeran. Males aku. Saya ini mau cari damai. Kenapa saya cerita? Ribut. Saya kadang-kadang dulu punya pengalaman sama istri saya. Cerita ribut. Ntar saya nggak cerita, dengar dari orang lain. Gua salah lagi. Ya, ini ketawa pasti ngalamin gitu kan. Istri itu paling nggak bisa dengar cerita suaminya dari orang lain. Mas, ya. Dia paling nggak bisa. Jadi kalau mau ngerusak rumah tangga orang, karang aja. Istri paling nggak bisa
mendengar tentang suaminya dari orang lain. Bener nggak Pak? Ya. Makanya saya capek, saya nggak mau nikah lagi Bu. Seorang kucing itu apa? Listener. Seorang pendengar yang baik. Kita ini kadang-kadang kalau komunikasi kita ingin menguasai omongan kan? Nggak boleh. Selanjutnya apa? Bertanya. Dan jangan menghakimi. Seorang konsultan nggak boleh menghakimi. Kasih saran, kasih tahu kesalahannya. Tapi tidak menghakimi. Ya, kita naik lagi. Perubahan. Perubahan dimulai dari mana? Perubahan itu dimulai dari rasa gelisah. Waduh, hidup gini kok 2 tahun gak pernah cukup ya. Mulai gelisah kan? Siapa di sini yang sedang gelisah? Ini kalau suami ini diterusin, gue gelisah terus. Mesti disudahin. Jangan. Ya. Gelisah kemudian menuju kepada bosan. Nah, karena itu saudara harus menjumpai seseorang. Entah pendeta, entah orang tua, mulai ceritakan kegelisahanmu. Ya, entah orang-orang yang Anda percayai. Kemudian orang itu nanti akan memberikan motivasi dan jadikan komunikasi bukan sekali 2 kali, tapi terlibatlah dengan orang itu yang menjadi coach Anda untuk menuntun Anda kepada kehidupan yang cerah. Ya, saya juga perlu orang lain Bapak Ibu. Oke, naik lagi. Umpan balik. Saudara kalau dikritik orang marah nggak? Saudara boleh tanya anak-anak muda di sini. Pak Pengki itu paling hobi. Kalau nggak ngeritik, saya suruh ngeritik saya. Kamu harus berani ngeritik saya. Supaya saya bisa keluar dari kesalahan saya. Ya, jangan takut dikritik. Dikritik itu bahasa sompannya umpan balik. Ya. Umpan balik itu apa? Untuk memperoleh dasar yang akurat. Oh, saya ini nggak benernya di sini. Saya kurangnya di sini. Minta feedback, saudara. Yang kedua, harus objektif dan jujur. Umpan balik itu banyak orang kalau di depan orang suka mengagungkan orang, nggak berani cerita aslinya. Ini menyesatkan orang, nggak boleh, saudara. Kemudian orientasi kepada masa depan. Bukan mundur ke belakang. Maka nanti solusi akan didapat dari hasil umpan balik. Praktekkan di kalangan rumah tangga. Ya. Oke, kita naik lagi tinggal 3. Oh, sudah selesai. Ya. Jadi itulah tadi, hidup ini perlu orang lain, hidup ini perlu coach dalam kehidupan kita. Saya juga punya beberapa coach yang menuntun hidup saya. Ya, supaya hidup saya lebih baik lagi. Hidup harus rendah hati, jangan sombong. Tuhan memberkati. Amin.